Mengapa sih konsep integrasi ini menjadi hal yang core dalam konsep pelindungan sosial adaptif? Mengapa integrasi menjadi penting? Karena salah satunya kalau kita bicara dalam perspektif Indonesia adalah special condition yang Indonesia miliki, geographical conditionnya yang sangat spesifik, lokasi yang berbeda-beda, kemudian tingkat kemampuan fiskal setiap daerah juga berbeda. Halo sahabat tangguh, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Dian Purnamasiwi, dalam bincang-bincang bersama dengan penggiat kebencanaan dalam podcast Berisi, bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Sebagai bagian dari rangkaian The Third Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO bersamaan dengan The Second Global Forum for Sustainable Resilience. Sahabat tangguh, bencana alam yang diperparah oleh perubahan iklim menyebabkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, masuk ke dalam jurang kemiskinan sehingga dapat menghambat progres dari pembangunan nasional. Kebijakan utama perlindungan masyarakat rentan dan miskin adalah program perlindungan sosial. Namun, untuk merespon frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang semakin meningkat, program ini perlu disinergikan dengan program lain di sektor pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim untuk memastikan deliverable yang antisipatif, absorptif, dan adaptif, dengan kata lain, perlindungan sosial yang lebih adaptif. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi masyarakat rentan, namun juga membangun dan menguatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan. Untuk membahas topik sinergitas antara perlindungan sosial, PRB, dan juga perubahan iklim dalam kerangka perlindungan sosial adaptif, telah hadir narasumber dari German Agency for International Cooperation atau GIZ. Beliau adalah Ibu Cut Sri Rozana, Principal Advisor untuk Integrated Solution in Disaster Risk Management and Social Protection, sebuah proyek kerjasama teknis bilateral antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia yang diimplementasikan melalui GIZ dan juga BNPB. Ibu Aya, kita panggilnya Ibu Aya yang lebih informal ya. Apa kabar? Kabar baik Mbak Dian. Terima kasih sudah hadir di podcast BNPB sore hari ini, Ibu. Terima kasih juga sudah diundang untuk bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa sih sebenarnya perlindungan sosial yang adaptif, khususnya dari perspektif penanggulangan risiko bencana atau pengolahan risiko bencana serta social protection. Baik, Mbak Aya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kita mencoba untuk memperkenalkan dulu dasar-dasar dari konsep pengintegrasian. Seperti tadi yang kita sampaikan, ini merupakan integrasi antara tiga elemen yang fall under the umbrella of adaptive social protection begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Aya, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan sosial adaptif dan apa bedanya dengan perlindungan sosial konvensional? Pertanyaan yang sangat strategis, Ibu Dian. Selamat sore sahabat tangguh. Senang sekali pada hari ini bisa sharing bersama-sama dengan Ibu Dian. Yang Ibu Dian tanyakan adalah barangkali juga pertanyaan semua orang. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara perlindungan sosial adaptif dengan perlindungan sosial yang konvensional? Perlindungan sosial adaptif, tadi Ibu Dian sudah memberikan gambaran sekilas bahwa bagaimana menjamin agar perlindungan sosial yang ada bisa mencakup resiko yang semakin tumbuh dan berkembang karena bencana, ditambah dan diperparah dengan kondisi perubahan iklim, khususnya yang sangat ekstrim di Indonesia saat ini maupun di dunia. Nah, konsep perlindungan sosial adaptif sebenarnya melihat dan mencoba menggabungkan pendekatan antara ketiga bidang yang berbeda atau ketiga sektor. Jadi secara internasional,
perlindungan sosial adaptif itu mencoba menggabungkan antara perspektif perlindungan sosial, kemudian perspektif penanggulangan risiko bencana atau DRM, kemudian dalam konteks climate change adaptation. Nah, mengapa perlindungan sosial adaptif berbeda dengan perlindungan sosial yang biasa atau konvensional? Karena perlindungan sosial yang adaptif, bahasa sederhananya barangkali adalah expansion risk cover. Jadi artinya memperluas dan memperpanjang kemampuan perlindungan sosial untuk mencakup additional risk yang muncul karena disaster. Oleh karena itu, kalau kita bicara perlindungan sosial adaptif, maka kita tidak bisa hanya bicara kepada program, tapi bicara dalam konteks design thinking dari perlindungan sosial adaptif, yaitu perlindungan yang harusnya ada sebelum bencana, kemudian pada saat bencana, serta bagaimana setelah bencana. Berdasarkan design thinking tersebut, jadi to prepare sebelum bencana, kemudian to cope pada saat bencana, kemudian to adapt setelah terjadi bencana. Jadi adaptability-nya menjadi sangat penting dan sangat relevan, khususnya mengapa? Karena tadi Bu Dian sudah menyampaikan di awal bahwa kondisi kebencanaan menjadi volumenya semakin tinggi, kemudian intensitasnya semakin besar. Nah, kemudian design thinking ini berada di bawah umbrella besar, di mana yang pertama adalah kita harus mampu menjawab sebelum dan setelah terjadi bencana, siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, ini bicara tentang government structure-nya seperti apa. Kemudian bagaimana tata kelola dari pusat sampai dengan ke daerah. Kemudian yang berikutnya adalah pilar yang kedua, bicara tentang bagaimana desain dari program perlindungan sosial yang ada sehingga bisa menjadi lebih adaptif. Kemudian bagaimana mekanisme distribusi bantuan sehingga bukan hanya reliable tetapi juga coveragenya cukup besar sehingga membuat mereka yang terefek oleh bencana itu mampu bangkit kembali, rebound. Nah, kemudian yang ketiga, data yang terintegrasi. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan yang adaptif, pembiayaan yang bukan hanya harus cukup, harus memadai, tetapi juga harus reliable, accessible, kemudian sustainable. Jadi semuanya ada "ble" di belakangnya, artinya adalah keberlanjutan. Nah, oleh karenanya, Mbak Dian, sahabat tangguh semua, menjadi sangat menarik untuk melihat perlindungan sosial adaptif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep yang dibangun oleh BNPB, konsep yang dibangun oleh Indonesia dan ditawarkan kepada dunia yang kemudian kita kenal dengan sustainable resilient. Jadi sustainable resilient dengan ASP bicara hal yang sama, yaitu berbicara tentang bagaimana meningkatkan coping mechanism masyarakat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, maupun setelah bencana. Begitu, Mbak Dian. Sangat menarik penjelasannya. Yang saya tangkap di sini memang kata kuncinya adalah pengintegrasian ya dari 3 elemen, yaitu perlindungan sosial, kemudian juga pengurangan risiko bencana, dan yang terakhir adalah terkait dengan adaptasi perubahan iklim, sehingga nanti masyarakat itu bisa lebih baik untuk prepare, menyiapkan, kemudian cope atau mengatasi, yang terakhir adalah beradaptasi. Kalau boleh dielaborasi lebih lanjut, Bu Aya gitu, mengapa sih konsep integrasi ini menjadi hal yang core dalam konsep perlindungan sosial adaptif? Kalau kita bicara sustainable resilient, artinya kita bicara dari hulu ke hilir. Artinya kita bicara pelibatan semua pihak. Mengapa integrasi menjadi penting? Karena salah satunya kalau kita bicara dalam perspektif Indonesia adalah special condition yang Indonesia miliki, geographical condition-nya yang sangat spesifik, lokasi yang berbeda-beda, kemudian tingkat kemampuan fiskal setiap daerah juga berbeda, cultural masyarakatnya berbeda-beda. Kemudian kalau terjadi bencana, maka tentu saja respon satu wilayah dengan wilayah yang lain akan berbeda. Oleh karena itu, mengintegrasikan antara approach yang dibangun, approach dan strategi yang dibangun pada tingkat pusat itu harus sejalan dengan approach dan strategi yang dibangun pada tingkat daerah. Mengapa? Karena agar masyarakat khususnya menjadi lebih berdaya walaupun terkena bencana. Jadi meningkatkan imunitas masyarakat
kekebalan masyarakat terhadap bencana sehingga mampu hidup berdampingan dengan bencana, kemudian adapt dengan realita baru yang terjadi setelah bencana, mengapa merupakan salah satu prerequisite agar semua approach dan strategi yang dibangun pada tingkat pusat dapat dilaksanakan pada tingkat daerah. Saya mungkin tidak akan menyebutnya silo, tetapi saya ingin mengumpamakan bahwa ibarat kata kalau kita punya sebuah rumah besar, kalau misalnya tiangnya ada 4, tapi salah satu tiangnya itu kemudian rapuh karena pada saat didirikan tiang tersebut tidak dikomunikasikan dengan tiang-tiang yang lain. Jadi kalau tidak ada sinergi, tidak ada integrasi, maka bisa saja apa yang dibangun dengan baik di pusat, kemudian karena tidak melibatkan masyarakat di daerah, maka tidak ada participatory approach sehingga harapan dari pusat ke daerah tidak bisa terlaksana. Dan ini menjadi sangat riskan. Mengapa? Karena akibat perubahan iklim, volume dan intensitas kebencanaan itu menjadi semakin parah, sehingga dibutuhkan respon yang cepat, kesiapsiagaan bukan hanya dari sisi pemerintah tetapi juga masyarakat sehingga ready dalam menghadapi bencana dan bersama-sama akhirnya bangkit kembali setelah terjadi bencana. Integrasi itu termasuk misalnya kalau kita bicara dalam konteks ASP berarti integrasi data yang terintegrasi dari pusat ke daerah, data bencana, data kerentanan, dan saya pikir BNPB adalah resource of knowledge begitu ya, karena sudah membangun itu semua. Jadi penguatan integrasi adalah kata kunci Mbak Dian. Nah kemudian pada sisi yang lain, misalnya kalau kita lihat dalam perspektif internasional, ada sebuah paradoks yang menarik, misalnya bagaimana konteks kebijakan yang sebenarnya bertujuan sangat baik untuk mengurangi pemanasan global. Tetapi karena tidak dilakukan dengan melihat kondisi spesifik masyarakat di sebuah negara, maka bisa saja tidak ada affirmative action sehingga yang terjadi justru strategi yang bisa mengakibatkan kelaparan bagi petani karena mereka tidak siap. Nah ini adalah contoh kalau dalam bahasa sederhana barangkali the end cannot justify the means. Jadi artinya bagaimana kita mengapproach akhir, niatnya adalah baik meningkatkan resiliensi, tetapi kita lupa bahwa di dalam proses kita harus investasi kepada semua pihak yang terlibat untuk mencapai the end tadi. Baik Mbak Aya, tadi kita semakin menyadari ya betapa pentingnya integrasi itu untuk mewujudkan resiliensi yang berkelanjutan dan juga untuk merespon kompleksitas dari impact bencana itu yang juga semakin meningkat. Mungkin selanjutnya maka pertanyaannya adalah secara singkat saja mungkin bisa dijelaskan apa saja sebenarnya tantangan dalam melakukan integrasi tersebut, karena integrasi adalah mimpi besar kita tapi tentu saja ada banyak tantangan di dalamnya. Mungkin Mbak Aya bisa menjelaskan secara singkat. Ini pertanyaan yang menurut saya bisa jadi jebakan Batman juga ini, karena kalau bicara integrasi artinya kita bicara semua pihak, tetapi barangkali kalau saya sering menyebutnya begini bahwa pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan setelah bencana kita bisa menjawab 5 prinsip dasar komunikasi, yaitu siapa, melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Nah ini semua sebenarnya jawabannya ada dari prinsip dasar dalam membangun perlindungan sosial adaptif. Contohnya menjawab siapa melakukan apa. Apa peran BNPB pada saat sebelum terjadi bencana? Peran BNPB pada saat terjadi bencana, kemudian peran BNPB setelah terjadi bencana. Kalau kita bisa menjawab, maka kemudian tentu dengan mudah bisa diintegrasikan dengan menjawab siapa melakukan apa di daerah pada saat terjadi bencana, sebelum terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Kemudian yang kedua, mengapa integrasi menjadi sangat krusial? Dari beberapa session yang ada di Global Forum for Sustainable Resilience, semua memberikan atau memperkuat message yang ada bahwa kebencanaan itu bersifat lokal. Oleh karenanya, menumbuhkan resiliensi harus dimulai dari lokal, karena kebencanaan bersifat lokal, maka approach-nya juga harus localized. Oleh karena itu, kalau kita bicara lokal, kita tidak boleh lupa Indonesia ini sangat kaya dengan cultural value. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengintegrasikan value yang bersifat lokal ke dalam konteks manajemen pengolahan risiko bencana secara nasional. Bayangkan nanti misalnya, pernah tidak Mbak Dian misalnya berpikir one day barangkali
Bisa tidak ya Sendai Framework itu dibahasakan dengan bahasa lokal? Yang setiap daerah menangkap Sendai Framework itu berbeda-beda. Bisa nggak kita menggunakan atau menerjemahkan Sendai Framework ke dalam konteks yang lebih lokal, dengan bahasa masyarakat yang lokal? Mengapa? Di mana terjadi bencana, di mana action dibutuhkan, di situlah seharusnya kita berada. Baik Mbak Aya, mungkin untuk memberikan gambaran yang lebih praktis kepada sahabat tangguh, apakah bisa diberikan contoh program perlindungan sosial adaptif yang telah berhasil diterapkan di negara lain dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Jujur saja, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sulit menurut saya. Mengapa? Karena pendekatan ASP yang dianggap berhasil di negara lain bisa menjadi contoh baik. Tetapi jangan lupa, no one size fits all approach. Kemudian kalau kita bicara ASP, berarti kita bicara keempat pilar. Nah, tetapi saya mau mencoba mengajak Mbak Dian dan sahabat tangguh untuk melihat contoh program yang ada di Ekuador. Namanya Socio Bosku di Ekuador. Nah, ini adalah salah satu contoh program yang sedikit berbeda approach-nya karena mengambil angle dari climate change adaptation approach. Contoh pendekatannya adalah dengan memberikan insentif ekonomi reguler, kemudian langsung, kemudian bersifat jangka panjang, jadi artinya ada sustainable, baik kepada petani dan masyarakat adat, untuk melestarikan dan melindungi ekosistem asli mereka. Kemudian area sasarannya itu adalah area-area yang terkena risiko tinggi deforestasi misalnya. Nah, ini adalah contoh perlindungan sosial yang adaptif. Adaptifnya di mana Mbak Aya? Jadi masyarakat yang tadinya mengandalkan hutan ya dengan deforestasi tadi, maka agar mereka bisa bertahan hidup, tentu mereka harus diberikan sesuatu agar mereka tidak lagi mengambil atau memotong kayu misalnya di hutan. Nah, ini diberikan insentif ekonomi reguler tetapi bersifat pemberdayaan sehingga tidak menumbuhkan ketergantungan. Kemudian program ini dimulai tahun 2008, support bersama antara pemerintah Jerman, dalam hal ini adalah Bank Pembangunan KfW, sejak tahun 2011. Hasilnya cukup baik karena kita bisa melihat bahwa nilai ekonomi masyarakat dan budayanya terjaga. Jadi local value-nya di-adopt. Jadi mereka yang sudah biasa mengandalkan hutan, sekarang mereka hidup berdampingan dengan hutan, tapi bedanya mereka tidak lagi motong kayu. Gitu Mbak Dian. Nah, itu contoh. Menarik sekali dan mungkin nanti suatu hari kita bisa mengadopsi hal tersebutnya Mbak Aya. Ingat sekali lagi, no one size fits all approach. Betul sekali. Ya. Mbak Aya, mungkin ini kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir, pamungkas ini. Apa visi Mbak Aya untuk masa depan perlindungan sosial adaptif di Indonesia dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh berbagai stakeholders untuk mewujudkannya? Dan mungkin kita bisa refer also untuk tema dari Adexco kali ini terkait dengan Advancing Resilient Sustainability. Kalau saya envision ke depan, karena saya sudah tua nih sahabat tangguh ya, jadi saya sudah setengah abad, jadi kalau saya membayangkan ke depan, berarti kita membayangkan future, di mana future berarti future-nya Mbak Dian, future Indonesia di tangan semua generasi muda. Saya membayangkan bahwa pada masa mendatang, Indonesia yang saat ini sudah menjadi laboratori dan juga knowledge resource bagi dunia, itu bisa memiliki sistem yang terintegrasi, di mana setiap kita berkontribusi terhadap pembangunan dan keberlanjutan dari sistem tersebut. Kemudian sistem yang dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai budaya masyarakat, serta hidup berdampingan dengan nilai yang ada, di mana sekali lagi pemberdayaan dan penguatan masyarakat menjadi pondasi utama. Masyarakat yang berdaulat, masyarakat yang mampu bertahan dan bangkit kembali dengan cepat jika terjadi ancaman bencana, mohon maaf. Kemudian masyarakat yang tangguh, jadi masyarakat yang resiliensinya teruji. Saya juga membayangkan dan saya yakin betul bahwa tidak lama lagi Indonesia akan memiliki sistem dan strategi yang dibangun dari hulu ke hilir. Kita semua bersama-sama sudah berinvestasi, sistem yang dibangun bersama-sama sebagai sebuah investasi jangka panjang. Kita harus melihat PRB itu sebagai investasi jangka panjang. Investasi membangun masyarakat yang tangguh, karena masyarakat yang tangguh adalah pondasi negara yang tangguh. Kemudian menjadi sangat menarik, saya membayangkan BNPB akan
menjadi semakin luar biasa di dalam perannya untuk pengolahan risiko bencana yang berbasis perubahan iklim, di mana penguatan instrumen perlindungan sosial yang bukan hanya mampu mengatasi risiko individu, tetapi juga risiko besar bersama, merupakan investasi yang ditanamkan dari hulu ke hilir yang dapat menjawab dengan cepat siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Kemudian masyarakatnya terbangun dengan perencanaan yang bukan hanya tepat sasaran tetapi juga tepat strategi. Jadi bayangan saya adalah insya Allah kita akan bersama-sama ke depan melihat bahwa, dan kita sudah mulai dengan konsep sustainable resilient yang terus-menerus didengungkan dari sejak hari pertama, bahwa people-centered approach. Masyarakat adalah center dari semua kebijakan, participatory approach. Dan ini menurut saya salah satu saya bisa menyampaikan quote yang saya percaya dengan benar apa yang disampaikan oleh Harry Truman, bahwa it is amazing what you can accomplish if you don't care who gets the credit. So inilah artinya filosofi bekerja sama, dan itu value-nya saya lihat dibawa dengan sangat baik dan luar biasa pada saat Adexco ini dan juga Global Forum for Sustainable Resilience. Mengapa kita bisa melihat bahwa ada peran teknologi dan informasi yang mencoba memperkuat kapasitas masyarakat, kapasitas negara sehingga mampu menghadapi bencana lebih baik, merespon lebih cepat. Kemudian ada saintis, ada pemangku kepentingan dari berbagai sektor, semua bicara yang sama, yang intinya adalah masyarakat menjadi center dari approach pada masa jangka panjang. Dan ini saya pikir adalah mimpi besar yang coba diwujudkan oleh Indonesia. So as long as we don't care who gets the credit, we can do it together. Baik Mbak Aya, ini topik yang luar biasa menarik jika kita teruskan, namun keterbatasan waktulah yang membuat ini harus kita akhiri pada sesi ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih lanjut. Terima kasih Mbak Dian. Barangkali satu note terakhir bagi para sahabat tangguh yang mendengarkan dimanapun berada, kalau kita membangun resiliensi, jangan bayangkan 1 atau 2 tahun, tapi bayangkan bahwa ini adalah lari maraton bersama. Ini perjalanan jangka panjang, tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, endurance. Jadi kita semua harus endurance, harus semangat, kemudian harus selalu hold on into hope, ya, harapan. Jangan putus harapan. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk BNPB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing sedikit insight, ya, dengan semua keterbatasan yang saya miliki. Sukses dan tentu salam tangguh untuk semua sahabat tangguh. Terima kasih Mbak Aya. Baik sahabat tangguh, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Aya, Principal Advisor dari GIZ. Take away-nya adalah mewujudkan solusi yang terintegrasi adalah proses yang panjang dan tidak mudah, tetapi memiliki sistem dan strategi yang dibangun dari hulu ke hilir, perlu kita pahami sebagai mimpi dan komitmen bersama serta sebuah investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang resiliensi terhadap bencana sebagai fondasi untuk turut mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dan tetap stay tune di YouTube dan media sosial BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan ikuti terus acara Adexco dan juga GFSR karena sahabat tangguh akan melihat produk-produk kebencanaan yang sangat menarik. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya dan sampai jumpa.